Shalom, saudara-saudari terkasih. Saudaraku, kita akan lanjutkan tentang kunci. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus akan memberikan kunci kepada mereka yang mengaku bahwa Dia mengaku dan percaya dan mengaku bahwa Dia adalah Mesias Anak Allah yang hidup. Kunci itu diberikan kepada Simon Petrus dan kepada orang-orang yang punya pengakuan sama seperti Simon. Maka kali ini kita akan belajar tentang kunci perkenan Tuhan. Ya, agak sedikit berbeda, tetapi sebetulnya ya hampir sama, saudaraku. Karena yang namanya kunci itu sesuatu yang kecil untuk membuka perkara-perkara besar, kan begitu, saudaraku ya. Dan ini kunci ini memang dahsyat, saudaraku. Dan kunci itu ada pada Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan gunakan kunci ini untuk engkau. Dalam hal ini jemaat Philadelphia. Coba kita lihat, saudaraku. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Inilah firman yang kudus, yang benar. Siapa itu? Tuhan Yesus ya, yang kudus dan yang benar. Yang memegang kunci Daud. Nah, kenapa istilah kunci Daud ini muncul? Nah, ternyata itu ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau saudara teliti dan saudara baca di dalam Yesaya 22 ayat 22. Ngafalinya gampang ya, 22. Coba kita lihat. Di situ dikatakan, ini tentang Eliakim bin Hilkia ya sebetulnya, tapi makna rohaninya sebetulnya itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ini menarik, saudara. Kunci kok ditaruh di bahu. Kunci untuk rumah Daud. Lah, Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi saya sebut ini kunci perkenan Bapa gitu, perkenan Allah. Tapi kok ada di bahunya? Nah, kalau ini nubuatan untuk Tuhan Yesus, yang di bahu Tuhan Yesus itu apa, saudara? Halo, menurut Anda apa? Bisa jawab? Iya, Via Dolorosa, saudaraku. Tuhan Yesus berjalan sepanjang Via Dolorosa, jalan menuju ke Golgota itu, dia memikul salib. Dan Tuhan juga mengajarkan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Ya kan, firman ini firman awal, saudara, syarat untuk ikut dia. Jadi setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita memegang kunci kerajaan sorga, wow, jangan berhenti, saudaraku. Ada pelajaran berikut, yaitu bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa Sorgawi, kepada Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Dia menerima kunci perkenanan itu, yaitu kunci Daud. Ya, istilahnya itu kunci Daud, karena Daud itu kan banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan dia diperkenan oleh Tuhan. Saudaraku, Daud itu jauh sempurna ya, jauh dari sempurna. Tapi dia disayang oleh Tuhan. Meskipun hukuman juga datang atas dia, karena dia banyak salah ya, saudara. Nah, tapi itu dipakai istilah kunci Daud, kunci perkenan. Di bahunya. Jadi kalau saudara mau tahu kuncinya itu bentuknya kayak apa? Bentuknya apa, saudara? Salib ya. Bentuknya itu gini. Salib. Ya. Nah, dengan kunci itu, Tuhan Yesus itu berkata seperti ini. Kembali ke Wahyu 3 ya,
Atau saya lanjutkan dulu Yesaya 22 tadi. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wow. Jadi kuncinya itu ya kalau dia buka, ya buka aja. Dia tutup, tutup aja. Dan Tuhan sudah menyelesaikan masalah pikul salibnya itu dengan dia mati di atas kayu salib, sehingga dia punya kegenapan dari apa yang dinubuatkan di perjanjian lama di Yesaya 22 ayat 22 itu, bahwa yang kudus dan yang benar manusia Yesus Kristus itu dia pegang kunci Daud, kunci perkenan. Nah saudaraku, kunci perkenan itu ada pada Tuhan Yesus. Ketika dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi kalau Tuhan berkata, aku buka jalan untuk anakku, untuk umatku ini, aku buka jalan, nggak ada yang bisa menutup. Wah, orang mau nutup-nutupi, mau menghalang-halangi, nggak bisa, saudaraku. Aku mau buat dia sukses, mau dijegal, mau dijadikan nggak sukses, nggak bisa. Itu kuncinya ada di tangan Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya kalau dia nutup, orang mau coba congkel, orang mau coba dobrak, mau kayak apa, nggak akan bisa, buntu, saudara. Jadi dengan demikian iman kita itu sebenarnya sederhana. Tuhan Yesus, Engkaulah pemegang kunci hidupku. Engkaulah pemegang akan berhasil tidaknya aspek-aspek apapun di dalam kehidupanku. Jadi ketergantungan kita pada Tuhan Yesus itu harus sepenuhnya, karena kita menyadari bahwa kunci perkenan itu ada pada dia. Kalau dia buka, nggak ada yang bisa nutup. Jadi kalau Tuhan engkau buka jalan buat aku nggak takut. Manusia manapun mau coba menghalangi, mau coba mengganggu, mau coba nutup, nggak ada yang bisa. Aku akan terus berjalan dalam perkenan Tuhan. Tapi sebaliknya kalau engkau menutup, ya sebaiknya aku tidak memaksakan diri. Aku sujud di bawah kakimu, aku berdoa dan bertanya, Tuhan, aku mohon perkenanmu. Dan ketika Tuhan ulurkan tangannya dan membuka pintu-pintu buat saudara, maka terbukalah. Itu saja, saudaraku. Kenapa kita ngotot, ngoyo, dan memaksakan diri, memaksakan kehendak? Ngerti ya saudara ya? Nah, saya kembali kepada tadi kalimat di dalam Yesaya 22 ayat 22 bahwa kunci itu ditaruh, ya kunci rumah Daud itu ditaruh ke atas bahunya. Ono kunci kok didokok bahu, aneh saudaraku ya. Nah, saya tafsirkan kalau saudara merindukan, saudara mengharapkan kunci yang ada dipegang Tuhan Yesus itu membukakan pintu-pintu buat saudara, saudara pun juga harus mengikuti. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi pikul salib, saudaraku. Kuk itu adalah kehendak Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ayo kita pikul, bukan kehendak diri kita sendiri yang menjadi sesuatu yang kita usung dengan susah payah. Aku punya mau begini, harus terjadi. Enggak, Tuhan engkau punya mau apa, dan aku mau memikulnya. Nah itu nanti akan membawa kita seperti Tuhan Yesus, dan syaratnya terpenuhi, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Jadi dua hal ya, rendah hati, lemah lembut, itu terus menjadi pelajaran seumur hidup. Dan setelah itu nanti nggak ada yang bisa nutup ketika Tuhan buka, saudara. Hebat ya. Dan enak loh saudara, ya kalau pintu dibukakan. Ya itulah rahasia dari kunci Daud, saudaraku. Ada juga yang menafsirkan kunci Daud itu seperti Daud menyembah Tuhan gitu ya. Ya saya juga percaya itu saudaraku, tapi menurut saya kunci Daud ini adalah kunci perkenan lah intinya.
Orang bisa nyembah Tuhan itu karena cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nurut pada Tuhan, hatinya itu melekat pada Tuhan, makanya dia jadi penyembah-penyembah. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.